semua, perkenalkan nama saya Afinda. Saya dari Fakultas Ekonomi Akuntansi UGM 2014. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan esai argumentatif saya mengenai gadget adalah penemuan terburuk pada abad ini. Seringkali saya melihat anak-anak di usia 7-10 tahun sudah memakai kacamata. Saya sendiri pun sudah memakai kacamata dari kelas 2 SMA. Setelah saya telusuri lebih jauh, orang berkacamata adalah bukan orang yang rajin membaca buku berjam-jam, melainkan duduk berjam-jam hanya untuk memainkan gadget mereka. Saya akan membahas mengenai kegunaan gadget sendiri. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa gadget merupakan alat pembantu untuk melakukan aktivitas sebagian orang. Pertama, yang sudah menjadi umum sebagai alat komunikasi. Kedua, sebagai alat untuk mengerjakan tugas. Ketiga, sebagai alat penghibur seperti permainan. Keempat, sebagai alat penghasil uang. Kelima, sebagai alat transaksi online. Nah, sekarang, mengapa saya berpendapat bahwa gadget menjadi teknologi terburuk pada abad ini? Pertama, menjauhkan yang dekat. Mungkin beberapa dari kita sudah mengalami hal ini. Tanpa kita sadari, di saat berkumpul bersama, hal yang sering kita lakukan adalah bermain dengan gadget kita dan menghiraukan lingkungan sekitar kita. Maka dari itu, saya setuju dengan pendapat beberapa orang bahwa gadget dapat mendekatkan yang jauh, akan tetapi dapat menjauhkan yang dekat. Kedua, melihat ke layar gadget berjam-jam dapat merusak penglihatan di mata kita. Dan dengan duduk berjam-jam dapat merusak tulang punggung belakang kita. Dan gadget pun dapat mengubah bentuk. Menurut American Journal of Preventive Medicine 2009 menemukan cedera yang terkait pada gadget. Pertama, BlackBerry hitam dan iPad hand. Penggunaan jari atau tangan pada gadget dalam waktu yang lama secara bertahap bisa melukai otot-otot, tendon, dan saraf. Pada kondisi ini, secara umum disebut repetitive strain injury atau RSI, alias cedera yang berulang. Kedua, tinnitus. Keseringan menelpon lama dengan ponsel memiliki resiko terkena tinnitus. Pada tahun 2010, Jurnal Occupational and Environmental Medicine mempublikasikan orang yang menelpon dengan ponsel secara intens 2 kali sehari lebih dari 4 tahun, besar kemungkinannya menderita tinnitus. Ketiga, PlayStation palmar hidradenitis. Penyakit kulit jenis ruam ini pertama kali ditemukan pada gadis 12 tahun di Swiss. Dalam jurnal British Journal of Dermatology 2009, Vincent Pigot dan koleganya dari University Hospitals and Medical School of Geneva menyatakan ruam itu akibat gadis terus-menerus memegang erat dan menekan konsol game. Keempat, nintendinitis dan uveitis. Dokter spesialis ortopedi kini mulai akrab dengan beragam cedera kepala, dislokasi bahu, hingga patah tulang. Para pengidap cedera ini bukan atlet, tapi para gamer yang memainkan game Nintendo atau Wii. Yang terakhir adalah tewas. Sebuah penelitian di Amerika menunjukkan jumlah pejalan kaki celaka karena gadget. Dari rentang 2004 sampai 2011, ada 106 kasus kecelakaan menimpa pedestrian. Cedera lainnya diakibatkan oleh gadget. Pertama, insomnia. Tanpa disadari, cahaya yang terpancar oleh gadget akan menjaga pikiran kita untuk memasuki default mode network, yakni kondisi setengah sadar. Penderita insomnia memiliki resiko lebih tinggi terhadap penyakit jantung, stroke, diabetes, dan hipertensi. Dalam fase yang kronis, insomnia dapat membahayakan hingga menyebabkan kematian untuk para penderitanya. Kedua, nomofobia, atau kepanjangan dari no mobile phone phobia. Sebuah keadaan di mana tubuh akan merasa cemas berlebihan apabila dipisahkan dari gadget. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa sekitar kurang lebih 66% orang yang kecanduan gadget mengalami fobia. Gejala yang terlihat pada si penderita berupa perasaan cemas, berkeringatan, gemetar, dan was-was ketika dipisahkan dari gadgetnya. Ketiga, scroll hiperemia. Yang perlu Anda waspadai terutama bagi Anda yang sering mengoperasikan laptop di atas paha Anda. Karena dengan meletakkan laptop di atas paha, mampu meningkatkan suhu di sekitarnya menjadi 6 kali lebih tinggi. Untuk para pria, kondisi seperti ini akan membuat organ vitalnya menjadi lebih hangat dan membuat produksi sperma menjadi menurun dan lama-kelamaan akan menyebabkan kemandulan.
Selain dari segi kesehatan tubuh, penggunaan gadget yang berlebihan juga dapat mengubah kepribadian seseorang. Kesimpulan, gadget merupakan alat bantu untuk beraktivitas, tapi apabila digunakan secara berlebihan dan disalahgunakan, gadget menjadi penemuan terburuk pada abad ini. Saran, sebijaknya kita dapat menggunakan gadget sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan kita. Sekian presentasi esai argumentatif saya. Semoga apa yang telah saya berikan dapat bermanfaat bagi